Sana, hari ini kita akan membuat tapai hitam manis. Jadi bahan-bahan yang akan kita siapkan, yang pertama itu adalah 1 liter kecil pulut hitam, di mana pulut hitam ini sudah kita bilas terlebih dahulu sebanyak 2 kali, lalu kita diamkan beberapa menit Sana. Berikutnya Sana siapkan air sebanyak 1 gayung di dalam sebuah wadah. Di sini kita menggunakan periuk, lalu Sana panaskan. Jika sudah mendidih seperti ini Sana, silakan Sana masukkan pulut tadi ke dalam air. Jika air sudah kembali mendidih setelah pulut hitam tadi kita masukkan, maka Sana silakan pisahkan air yang berwarna hitam ini ke wadah. Nah, di sini kita menggunakan wadah ya. Nah, masukkan semua airnya itu ke dalam wadah sampai sekering mungkin Sana. Ini sudah hampir kering. Oke Sana, ini penampakannya. Sepertinya masih ada sedikit air di bagian bawahnya. Karena belum terlalu kering, kita gunakan api kecil lalu kita tutup periuknya dan kita biarkan saja Sana hingga kering. Setelah Sana yakin sudah kering dan tidak ada air lagi, silakan Sana pindahkan pulut hitam ini ke daun ya, ke atas daun, dan biarkan hingga dingin. Oke Sana, setelah pulut hitamnya dingin, Sana silakan berikan ragi. Jangan lupa raginya itu disaring. Karena kita menggunakan hanya 1 liter kecil pulut hitam, kita menggunakan setengah ragi saja Sana. Sambil pemberian ragi, kita juga mulai mengaduk-aduknya dengan sendok. Tujuan kita aduk adalah agar raginya bisa tercampur sempurna Sana. Kita berikan sedikit air tapai hitam tadi. Tujuannya adalah supaya semuanya ini bisa tercampur sempurna sebelum kita bungkus dengan daun Sana. Oke Sana, seperti inilah teknik pembungkusan dengan daun. Sana silahkan bungkus seperti ini. Untuk daunnya sendiri kita menggunakan daun yang masih muda Sana, untuk proses pemudahan agar daunnya tidak patah. Jangan lupa kita ikat menggunakan karet. Dan ini adalah penampakan terakhirnya. Nanti saya akan unboxing apa saja yang ada di dalam kresek hitam ini. Kita akan diamkan selama 2 malam dan kita akan buka di hari yang ketiga. Oke Sana, ini merupakan hari ketiga, jadi Sana jangan membukanya terlalu malam karena bisa-bisa terlalu masak ya. Mari kita buka kresek hitam yang pertama. Nah, ini juga ada kain penutup di lapisan kedua ya. Dan di lapisan pertama itu ada kresek hitam lagi. Kenapa kita berikan 3 lapisan ini, kresek hitam, kain, dan kresek hitam lagi? Tujuannya adalah agar proses pematangan dari pulut hitam itu sempurna. Dan waktu kita makan itu sangat enak sekali untuk dimakan. Karena masaknya sudah sempurna ya. Dan ini sangat tercium jelas aroma harum, aroma manis dari balik daun pisang ini ya. Oke Sana, kita akan unboxing tapai kita ini apakah berhasil atau tidak. Jika tingkat kematangan dari pulut hitam kita ini sempurna, maka ini adalah berhasil Sana. Dan ini adalah penampakannya. Wow, setelah 2 malam berlalu ya. Ini dia penampakannya. Di sini karena terlalu banyak, kita hanya makan separuh saja dan kita akan bungkus lagi separuhnya. Berikutnya Sana, untuk proses penyajiannya sendiri, itu silakan kita takar gula sesuai dengan selera Sana. Semakin banyak gulanya semakin manis. Lalu kita siram dengan sedikit air panas. Tujuannya adalah agar gula ini segera larut. Setelah gula itu kita aduk dan larut, maka kita masukkan ke dalam tapai hitam kita tadi. Lalu kita tuangkan air hitam. Air hitam ini merupakan air rebusan dari pulut hitam ya. Waktu kita merebus di awal, itu adalah tujuannya untuk proses penyajiannya Sana. Nah, kita masukkan air hitam ini.
Ini adalah penampakannya Dunsana dan ini sudah siap untuk dikonsumsi. Jika Dunsana tidak memberikan air gula, sebenarnya pulutnya sudah bisa langsung dimakan Dunsana. Namun jika Dunsana memerlukan kuahnya, dikolaborasikan dengan yang lainnya. Seperti inilah hal-hal yang harus Dunsana lakukan. Oke Dunsana, untuk proses penyajiannya mungkin Dunsana bisa padukan dengan lopi atau dengan lamang atau makanan tradisional lainnya sesuai dengan selera Dunsana. Oke Dunsana, selamat mencoba, semoga sukses.